Saya masuk ke teorinya. Perhatikan, tulis, catat, penting ini. Ini hasil riset saya sebagai praktisi dan akademisi selama 7 tahun terakhir ini. Penting. Ya. Kalau kita bicara satu tes yang namanya person organization fit, ingat ya, kata kuncinya adalah kecocokan antara si pelamar sama organisasi atau perusahaannya. Cocok. Oke, kata kuncinya cocok. Contoh misalkan, ini analogi yang sangat mudah dipahami. Misalkan saya punya 5 menu minuman. 5 menu minuman. Yang A adalah susu. Yang B misalnya adalah soda. Yang C itu adalah teh. Yang D adalah kopi. Yang E misalnya jus. Saya menawarkan teman-teman, guys, minum guys. Kan tadi kalau kata Riani kan siapkan air putih dan hati yang berbahagia gitu kan. Kalau saya tambahin tidak hanya minum air putih boleh deh. Yuk, saya punya 5 menu minuman. Kalian mau pesan apa? Bebas, gratis gitu misal. Yang A itu susu, B itu soda, C itu teh, D itu kopi, dan yang E adalah jus. Ya, silakan pilih di kolom chat. Tolong perhatikan dulu. Dua hal ini buy one get one ini. Belajarnya buy one get one. Sekali belajar, dua jenis tes langsung dipahami. Saya bagi penilaian berdasarkan dua hal utama, yaitu namanya. Yaitu misalkan kita psikotes, sama kita POF ya, person organization fit. Khususnya misalkan TKP misal. Ingat ya, TKP itu adalah nama tes yang termasuk di dalam konsep person organization fit. Nah, kalau kita bicara psikotes, jadi kita fokus ke psikotes dulu. Misalkan ini adalah soal psikotes. Silahkan pilih satu dari 5 menu minuman ini. Susu, soda, teh, kopi, dan jus. Apapun jawaban teman-teman, kalau ini soalnya adalah soal psikotes, apapun jawaban teman-teman, nilainya itu pasti sama. Katakanlah 5, 5, 5, 5, 5. Nilai angkanya itu sama. Kenapa? Karena kalau psikotes itu melihat karakter, potensi, sifat, sikap seseorang. Sehingga dia dilihat berdasarkan dirinya sendiri. Tidak dihakimi dengan nilai, oh kalau kamu milih susu nilaimu 1, milih jus nilaimu 2, dan seterusnya. Nggak bisa kayak gitu. Ya, karena psikotes itu menghargai apapun isi dari orang itu, baik karakter, sifat, sikap, potensi, itu ya berbeda sama orang lain. Itulah kenapa kalau misalkan ini tadi misalkan saya bawa ke ranah psikotes, anggapnya gini lah ya, ini bukan hal yang sesungguhnya, ini asumsi atau cerita. Bagi teman-teman 35% yang menjawab jus, bagi kalian yang menjawab jus, berarti kalian itu adalah orang-orang yang suka dan peduli terhadap kesehatan. Mungkin bahkan punya pola hidup vegan. Dan bisa aja teman-teman itu punya kebutuhan lebih terhadap satu vitamin tertentu, makanya minumannya jus. Artinya bisa disimpulkan pemilih-pemilih opsi E adalah mereka yang aware, peduli sama dirinya sendiri, sama kesehatannya. Bagi teman-teman yang memilih kopi misalkan, nah ini kopi ini kembali lagi ya, bukan analisa yang sebenarnya, tapi biar gampang dipahami. Bagi teman-teman yang milih kopi ini berarti orang-orang yang bijaksana. Dalam mengambil keputusan itu sering berpikir dengan detail matang dan sering didiskusikan dengan orang lain. Interaksi dalam mengambil keputusan. Yang suka teh itu adalah orang yang dekat dengan family-nya. Dalam mengambil keputusan, dia lebih sering tanya sama keluarganya dibandingkan sama temannya. Yang milih soda, dia jiwanya energik, jiwa muda, semangatnya muda terus, dan aktivitasnya juga padat.
Bagi yang milih susu, nah itu adalah orang yang memang punya kecenderungan untuk mempedulikan misalkan hubungan interpersonal misalkan atau apa segala macam. Itu contoh kalau ini adalah soal psikotes. Jawaban kita menghasilkan data berupa who is me, who am I, siapa saya, who are you, gitu. Nah kalau POF, person organization fit, nggak kayak gitu, khususnya TKP. Mau nggak mau, suka nggak suka, jawaban teman-teman itu dikasih angka. Kalau jawaban teman-teman JUS, itu saya kasih poin 5. Teman-teman tadi jawab kopi, saya kasih nilai 2. Yang tadi jawab teh, saya kasih nilai 4. Yang jawab soda, saya kasih nilai 1. Dan yang jawab susu, saya kasih nilai 3. Why? Karena bentuk penilaiannya berbeda. Ingat, kalau psikotes itu menguji siapa saya, siapa teman-teman secara individu. Kalau POF, contohnya TKP, kita itu sedang diuji kecocokannya dengan organisasi. Oke? Artinya, katakanlah di sini ada pegawai negeri. Ingat ya, ngomongin TKP itu adalah ilmunya para calon pegawai negeri. Wes nih, bawa lagi nih, etalase nomor 2, biar ingat nih. Ya. Sehingga orang-orang yang jadi pegawai negeri sekarang ini harus disurvei dulu. Guys, kalian 4,9 juta ASN di Indonesia itu suka minum apa ya? Dites, disurvei, diajak diskusi, ternyata mereka sukanya adalah jus. Ya sudah, bagi teman-teman yang barusan milih jus, berarti kalian cocok. Ketika kalian cocok, kasih nilai 5. Bagi teman-teman yang nilainya tidak 5, berarti teman-teman kurang cocok untuk bergabung menjadi ASN. Kenapa yang teh nilainya 4? Kembali lagi, pasti dasarnya adalah kecocokan. Ya, orang-orang ini yang sudah jadi pegawai negeri ini, misalkan saya tanya, Bapak Ibu 4,9 juta pegawai negeri yang ada di Indonesia, kan Bapak Ibu ini sukanya jus ya? Nah kalau jusnya nggak ada gimana? Jusnya habis, buahnya langka, gimana? Ya udah deh, Coach Hafid, kalau nggak ada kita belinya teh aja. Karena bisa minum anget, bisa minum dingin. Makanya teh jadi nilainya 4. Karena menjadi alternatif setelah dia milih jus. Saya tanya lagi, Bapak Ibu 4,9 juta pegawai negeri. Kalau tehnya nggak ada gimana? Adanya susu, soda, sama kopi. Gimana sih Coach Hafid ini kok jus nggak ada, teh nggak ada? Iya Bu, maaf. Ya udah kalau adanya susu, soda, sama kopi kita milih susu aja deh. Apa Bu milih susu? Ya karena lumayan lah susu itu ada manfaatnya, ada kalsiumnya. Tapi kenapa kok nggak kita pilih jadi nomor 1, lebih milih susu daripada jus? Karena beberapa di antara kita ada yang berat badannya berlebih. Kalau minum susu, nanti bukannya diet, malah jadi overweight lagi gitu misal. Makanya susu nilainya 3. Nah kopi kenapa nilainya 2 Bapak Ibu? Karena kita banyak yang nggak suka ngopi. Ada juga yang sakit asam lambung sehingga kita nggak doyan kopi. Nah, kenapa soda nilainya 1 dan tidak dipilih Bapak Ibu? Karena soda itu kan komponen gulanya banyak Coach Hafid. Jadi kita itu sangat mengurangi lah yang manis-manis kayak gitu. Mending minumnya yang alami-alami aja. Nah sehingga tercerminlah nilai sekian. Ini nggak akan ada loh ya, soal kayak gini tuh nggak akan ada. Ini saya menganalogikan supaya mudah dipahami apa itu person organization fit. Sekaligus menjawab pertanyaan Kak Kinanti tadi sama Kak Yuni. Gimana kita tahu mana opsi yang nilainya paling tinggi? Tentunya satu-satunya cara adalah kita lihat mereka. Satu-satunya cara adalah kita mempelajari budaya yang ada di sini. Supaya kita tahu, pas mau join sama mereka, kitanya itu sefrekuensi. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas.